Dan di situ dia melihat sosok yang bener-bener tinggi banget, besar, dan itu hitam. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys semuanya? Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Anyway, aku itu sebenarnya lagi sakit, makanya suara aku kayak mau bener-bener beda. Kayak suara aku yang sebelum-sebelumnya. Terus kayaknya pasti lemah banget deh suara aku. Jadi ini aku ngetes dulu kalau misalkan suara aku nggak kedengeran, ini bakal aku deketin ke mulut aku kayak biasa gitu ya. Aku cek dulu ya bentar. Ternyata aman ya, Bias. Kali ini yang akan aku bawain tetap di series cerita dari seorang kaskuser, si Agan Agasya yang ini, yang memang aku sempet kasih juga linknya ke kalian di video aku yang ini. Nah, jadi kan cerita dia itu ada 10 ya. Aku baru bawain 2 di ceritanya yang si Putra yang ini dan ini. Nah, ini lanjutannya. Tapi lanjutannya itu yang mengalami hal horornya tuh udah beda ya guys. Jadi ini udah totally different person. Dan aku akan bawain ini dengan cara bacain aja storytelling seperti yang aku biasanya lakuin. Karena sebenarnya si Agan Agasya ini tuh bener-bener nyampein dan nulis ceritanya tuh bagus banget gitu loh. Dan di sini dia menceritakannya dengan sudut pandang yang mengalami. Jadi dia di sini naruh nama dia tuh saya gitu. Sedangkan yang ngalaminnya tuh namanya Bapak Abduh. Cuman aku ini bacain ke kalian, akan bacain seolah-olah ya aku menceritakan ceritanya Pak Abduh. Jadi nggak akan pakai saya yang mengalami gitu, tapi sih memang Pak Abduhnya yang mengalami. Jadi aku kayak multi translate gitu. Dan biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita yang diceritakan kali ini adalah mengenai Bapak Abduh yang merupakan security di awal-awal di mana komplek perkantoran ini baru saja dibangun. Nah, pengalaman mengerikan ini Pak Abduh alami saat beliau sedang berada di ruang genset. Karena itu, judul dari artikel ini adalah Misteri Ruang Genset. Pak Abduh bekerja di komplek perkantoran ini sejak tahun 1992, di mana area ini itu masih rawa-rawa dulunya. Di area yang kurang lebih 2-3 hektar ini, cuma ada 2 bangunan waktu itu awalnya. Bangunan satu yaitu kantor pusat yang letaknya di tengah-tengah, dan bangunan 2 yaitu ruang maintenance dan genset yang letaknya agak menjorok ke belakang dekat dengan area penyimpanan unit kendaraan. Kejadian ini Pak Abdu alami di tahun 98-an. Flashback ke beberapa puluh tahun yang lalu, dulu ada satu regu security yang persifnya itu cuman ada 2 orang. Satu orang ditaruh di pos depan pintu masuk area, sedangkan satu lagi itu ditaruhnya di pos monyet belakang. Loh, kenapa dibilangnya kok pos monyet? Nah, itu tuh sebutan untuk pos yang dibuat seperti menara. Jadi kita bisa melihat ke seluruh area dari atas menara tersebut. Maka dari itu, pos tersebut dinamakan pos monyet. Pada waktu itu, Pak Abduh kedapatan jatah shift malam hari. Kalau shift malam itu dimulainya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Dan sialnya, Pak Abduh jaga di pos monyet. Karena waktu itu yang jaga bareng Pak Abduh itu adalah komandannya sendiri. Jadi kalau misalkan pas jaga di pos monyet, itu memang Pak Abduh ada temennya nih. Nah, untuk mengefisienkan jumlah manpower, manajemen perusahaan memelihara beberapa anjing. Kurang lebih anjingnya ada 5 ekor. Nah, kalau malam-malam anjing itu dilepas dari kandangnya. Di area belakang ini setengahnya masih semak belukar. Jadi sering ditemui ular sama biawak. Kadang-kadang musang juga ada. Jam 8 malam Pak Abdul sudah datang di komplek pengantoran lalu dia pun absen.
Setelah itu mereka mengadakan apel malam serta serah terima tugas dengan security yang berjaga di shift sebelumnya. Dari informasi yang Pak Abdul dapat saat serah terima, dinyatakan bahwa dari siang hari sampai dengan sore hari terdapat masalah yang ada di genset belakang. Dari informasi yang juga diberitahukan telah dilakukan perbaikan oleh teknisi, namun mereka tidak menjamin kalau genset itu akan baik-baik saja di malam hari. Karena memang ada parts-nya yang harus diganti, sedangkan parts tersebut baru ada sekitar 2 hari kemudian karena harus dikirim dari luar daerah. Nah, pada waktu itu sudah memasuki bulan November. Jadi kalau misalkan udah November, akan selalu terjadi hujan. Nah, kalau udah sering hujan, Pak Abduh itu gak mungkin akan naik turun dari menara si pos monyet tersebut. Karena repot kalau ngambil kopi dan lain-lain. Jadi Pak Abduh bawa deh itu ramsum ke atas menara. Dari kopi, kerupuk, cemil-cemilan. Dan karena zaman itu tuh yang namanya handphone masih langka banget, maka dari itu harganya kan mahal. Jadi ya nggak kebeli deh. Nah, untuk mengisi sela-sela waktu yang memang panjang itu, Pak Abduh itu biasanya baca koran, kalau enggak ya baca majalah. Kebetulan kantornya ini punya buletin atau majalah bulanan, jadi itulah yang Pak Abduh pakai buat menghabiskan waktunya. Waktu menunjukkan jam 9.30. Udah mulai jalan nih Pak Abduh ke area belakang di mana pos monyet itu berdiri. Pos monyet sendiri memiliki ketinggian kurang lebih 10 meteran dengan luas bangunan pos hanya 3 kali 3 meter saja. Ya sebenarnya lumayan gede lah ya. Dari pos depan menuju ke pos monyet akan melewati deretan kendaraan yang banyak banget. Kemudian ada area parkir motor karyawan. Ini kalau malam-malam lewat sini suka berasa ada yang merhatiin dari bawah atau parkiran. Jadi kalau lewat sini sih Pak Abduh biasanya lari-lari kecil gitu. Anjing-anjing juga udah pada dikeluarin nih. Tapi masing-masing dari mereka lari menuju bangunan kantor pusat sambil menggonggong. Di sana Pak Abduh lihat masih banyak beberapa karyawan yang memang lemburan. Dan mereka sering kasih makanan ke anjing-anjing itu. Dari kejauhan, Pak Abduh melihat ruang genset. Lampu penerangannya hanya 1 buah. Palingan cuma 2,5 watt. Pak Abduh pun jalan sambil nyorotin senter ke beberapa titik untuk melakukan pengecekan. Dan gak lama kemudian, Pak Abduh pun sampai di pos monyet. Nah, pos monyet ini kalau naik pakai tangga muter banget. Kayak di rumah-rumah tuh, karena saking tingginya, kadang-kadang puyeng juga pas udah sampai atas. Pak Abduh ini udah bawa HT, senter, obat-obatan, termos air panas, kopi saset, cemilan, sama majalah. Sebenarnya kalau majalah nggak boleh dibawa, karena tugas mereka kan sebenarnya adalah pemantauan. Tapi ya udahlah, udah tahu-tahu. Udah tahu sama tahu lah ya. Gak mungkin kan kalau misalkan mereka itu harus pelototin itu area tuh terus-terusan. Lagian area ini tuh udah dikelilingi tembok dengan ketinggian 5 meter. Kalau ada maling yang nekat masuk, mereka itu harus loncat jauh ke dalam. Karena di belakang tembok itu ada saluran air dengan lebar 3 meter dan dengan kedalaman 6 meter. Karena di sini itu sering banget banjir. Jadi kalau ada orang yang loncat, pasti kemungkinan besar dia akan nyemplung ke saluran air itu. Dan kalaupun memanjat ke atas, harus pakai tali. Karena temboknya itu sengaja dibikin licin banget. Pokoknya manajemen perusahaan ini udah mikirin matang-matang kalau ada ancaman yang akan masuk ke area tersebut. Waktu menunjukkan jam 12 dan Pak Abduh pun udah mulai bosan. Pak Abduh akhirnya masuk ke dalam pos sambil ngambil majalah. Setelah itu, Pak Abduh duduk di teras pos. Karena cuma di teras pos aja yang ada lampunya. Di dalam pos sengaja nggak dikasih lampu. Lagi enak-enaknya baca, paling 15 menitan, tiba-tiba lampu pos pun mati. Pak Abduh pun melihat ke sekeliling area dan benar semua area itu mati juga guys. Dan dari arah genset, kayak bunyi tuas gede tuh jatuh kayak jeplek gitu.
Yah, gensetnya rusak lagi nih. Gak lama-lama, Pak Komandan pun yang memang jaga sama Pak Abdul pada saat itu teriak-teriak di HT. Kata Komandan, "Anggota, tolong angkat tuas di ruang genset." Dan Pak Abdul menjawab, "Siap Dan." Buru-buru deh Pak Abdul turun dari pos menuju ke genset. Dan buset, baru kali ini Pak Abdul tuh lewatin area ini tuh bener-bener gelap gulita. Cahaya cuma ada dari senter Pak Abdul doang. Dan dia pun harus jalan agak pelan-pelan karena kendaraan yang diparkir di sekitar pos monyet itu bener-bener padat banget. Dan dia pun harus melipir-melipir lagi. Nah, pas lagi jalan menuju ke sana, tiba-tiba hujan gerimis turun. "Asem," kata Pak Abdul. "Mantelnya ada di pos monyet. Ah, bodo amat deh, lagian cuma sebentar dan jaraknya nggak jauh-jauh amat." Akhirnya Pak Abdul pun sampai juga di mulut jalan menuju ke bangunan genset tersebut. Dari kejauhan, Pak Abdul mendengar seperti ada orang yang memukul-mukulkan entah palu atau linggis ke pipa-pipa di dalam ruangan genset. Jadi bunyinya seperti cetang, cetang, cetang. Nyaring banget lah. Jangan-jangan ada tukang harian nih yang memang lagi di belakang area. Karena memang sering ada tukang harian yang nginep di area belakang bangunan genset. Di situ tuh ada gardu PLN yang cukup besar dan biasanya digunain buat rebahan. Pas udah sampai di ruang genset, tiba-tiba suara itu mulai hilang. Lalu Pak Abduh pun berteriak memanggil-manggil nama tukang harian yang biasa nginep di sana. Tetapi tidak ada yang meresponi. "Jah, kekunci," seru Pak Abdul saat mencoba membuka ruangan genset. Karena Pak Abdul lupa kalau misalkan kuncinya itu ada di pos jaga di depan. Secara di depan itu ada komandan regunya langsung kan, jadi Pak Abdul langsung hubungin lewat HT. Kata Pak Abdul, "Lapor Pak Komandan, saya sudah di genset nih, tapi kuncinya di pos jaga nih, mohon instruksi." Lalu komandan pun di situ meninstruksikan, "Udah tarik tuasnya aja, tidak perlu buka pintu. Dari jeruji pintu kanan tinggal masukin tangan ke arah dalam." Dan setelah itu diraba ada batang besi yang besar. Nah, batang besi itu angkat ke atas agar gensetnya menyala. Dan Pak Abduh pun mengiyakan instruksi dari komandannya. Nah, pada saat itu kan tangannya Pak Abdul ini basah kena hujan. Dia sempat berpikir apakah ini aman atau enggak. Soalnya harus narik tuas genset nih. Tapi di sini udahlah, yang penting dicoba aja. Cari tuasnya dulu ada apa enggak. Saat itu Pak Abduh masukin tangannya yang kanan ke dalam ruang di situ dan cari-cari tuas. Nah, tangan kirinya Pak Abduh pegang senter sambil nyorotin ke arah dalam genset. Agak ribet nih, karena jarak jerujinya itu agak rapet. Percumalah pakai senter. Pas dia lagi nyoba nyari-nyari tuas di dalam, dari dalam ruang genset ada yang mukul-mukulin linggis lagi ke pipa. Cetang, cetang, cetang. Sontak Pak Abduh pun akhirnya kaget lagi dong. Lah di dalam kan ada orang. Akhirnya Pak Abduh pun manggil-manggil lagi siapapun itu yang di dalam, supaya orang di dalam itu bantuin untuk nyalain gensetnya. Tapi sayangnya nggak ada satupun orang yang nyaut di sana. Nah, di sini sebenarnya Pak Abduh udah mulai merinding. Tapi Pak Abduh pun terus berusaha untuk mencari tuas genset dan akhirnya dapet nih. Dia pun akhirnya coba ngangkat tuasnya ke atas dan itu tuh benar-benar berat banget. Sampai akhirnya dia mendengar suara bunyi ceklek ceklek gitu. Dan udah bisa ini udah bisa dipindahin nih tuasnya ke atas, tapi gensetnya nggak nyala-nyala. Terus suara orang yang mukul-mukulin pipa pun itu masih ada. Dan di sini akhirnya si Pak Abduh memutuskan untuk melaporkan hal ini ke komandannya. "Lapor Dan, ini tuasnya sudah saya naikin, tapi gensetnya nggak nyala-nyala nih." Terus komandannya bilang, "Ya udah nggak usah dipaksain, ngeri nih takut meledak. Yaudah kamu balik lagi aja ke pos monyet. Terus laksanakan, tapi mohon maaf nih Dan." "Ya ada apa?" katanya. "Apakah hari ini ada tukang harian yang berada di ruang genset?" katanya. Terus komandannya bilang, "Oh nggak ada, hari ini nggak ada tukang harian." Nah, setelah Pak Abdul mendengarkan info dari komandannya,
bahwa tidak ada tukang harian yang bekerja hari ini ataupun yang nginep hari ini. Di sini Pak Abduh pun langsung kaget. Dia pun berpikir, terus siapa nih yang ada di dalam itu? Akhirnya cobalah dia senterin ke dalam gitu kan, dia pengen tahu kira-kira ada siapa. Namun di dalam itu terlihat 2 mesin genset yang bener-bener gede-gede gitu, dan 1 buah alat tuas. Tapi ya di situ dia sama sekali nggak ngelihat ada orang di dalam. Ruang genset ini luasnya paling 6 kali 3 meteran. Dia pun coba melongok-longok lagi ke dalam untuk cari, tapi tetap gak ada orang. Ya udahlah, dia pikir, gak mau ambil pusing, dia balik badan menuju pos monyet. Nah, baru aja paling 3 meteran dia itu balik ya, jalan gitu. Tiba-tiba ada yang narik pundak kirinya dia dari belakang. Dia pun kaget dan langsung noleh. Dan di situ dia melihat sosok yang benar-benar tinggi banget, besar, dan itu hitam. Lalu sosok itu pun bertanya kepada Pak Abduh, Pak, Bapak nyariin saya ya? Dan pundak Pak Abduh itu tuh guys ya, dikocok-kocok terus sampai akhirnya badannya Pak Abduh tuh berguncang. Yang terakhir Pak Abduh ingat, si sosok ini itu mengguncang-guncangkan badan Pak Abduh sambil ketawa-ketawa. Habis itu semuanya gelap gulita dan Pak Abduh pun pingsan. Bangun-bangun suasananya udah subuh. Dan di situ Pak Abduh udah ada di pos jaga di depan. Di sana dia ngelihat ada komandan dan tim security yang lain. Mereka gak banyak tanya tentang kejadian apa sih yang Pak Abduh alamin hingga dia itu tergeletak dan pingsan. Tetapi komandannya Pak Abduh ini cuma bisikin sesuatu ke dia. Udah, disimpan dalam hati aja ya pengalaman yang semalam. Kamu itu kecapean aja, jadinya pingsan. Kamu sekarang pulang, istirahat, ambil cuti 1 hari, dan ingat, kamu cuma kecapean aja. Oke guys, itu tadi cerita dari Pak Abduh, pengalaman waktu dia awal-awal bekerja di komplek perkantoran tersebut. Jadi dia kerjanya dari 92, lalu mengalami kejadiannya di 98, cukup panjang ya, tapi ternyata kaget juga kok ada sosok hitam besar yang ternyata menghuni si ruang genset dan gak tahu apa. Lalu di sini sepertinya komandannya pun tahu, makanya dia suruh Pak Abduh itu bungkam. Cuma dari point of view aku ya, Pak Abduh ini orangnya gigih banget. Karena pada saat si Agan Agasya ini share cerita ini, berarti si pas security-nya ini masih kerja dan itu cerita ini di-share tahun 2017. Sehat-sehat terus buat Pak Abduh, buat semuanya yang mau kerja di sana. Kalian tetap kuat, kalian tetap berdoa supaya kalian dilindungi dari semua mara bahaya. Oke, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, silahkan like. Dan kalau yang punya cerita boleh share ke sini. Dan juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Oh iya, aku kan awalnya itu mau bikin video 2 kali seminggu. Cuman setelah aku bikin 2 kali seminggu malah sepi guys. Dan beberapa subscriber yang lain ada yang kontak aku, katanya videonya tuh jarang muncul. Padahal makin sering gitu, jadi 2 kali kan seminggu. Jadi aku putuskan untuk selalu upload video ini. Ini trial dulu ya, setiap hari Minggu jam 7 malam. Oke, sekian deh. Thank you everyone. Bye-bye.